Untuk goalnya yang saya fokuskan di sini adalah itu membuat alat pembelajaran yaitu media yaitu adalah video Pak Made, video pembelajaran. Itu Karena ya. ini kita kan IPAS materi yang baru, jadi masih sedikit lah terkait pembuatan media pembelajarannya seperti itu video-videonya. Ya, selamat pagi Pak Komang Budiastike. Semangat pagi Pak Made. Ya, pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Gimana Mang? Kabar hari ini Mang? Sehat? Sehat dan ya bahagia Pak Made. Sehat selalu. Anak-anak gimana? Anak istri semua gimana? Gimana deh? Nah, kabarnya anak-anak gimana? Sehat Pak, sehat semua. Tadi saya izin sebentar ngantar anak vaksin Pak paginya. Ya, syukurlah. Oh, udah vaksin? Vaksin kedua Pak. Nyen tuh. Yang SD. Ada Juna besok yang iluhnya yang anak pertama Pak. Tapi saya ada kendala di vaksin satu, saya ada. Oh, enggak ada gejala apa. Normal saja Pak. Ya, semua jalan-jalan aja ya, lancar-lancar ya. Jalan saja Pak. Oke Mang, sebelum kita mulai Mang, jadi pada tahun ini kita kan akan menerapkan satu teknik supervisi yang kita sebut coaching ideal mode gitu ya, ideal model. Ya. Ideal mode. Ya, jadi coaching itu sendiri gini, bahwa Bapak selaku coach itu mendampingi Komang selaku coachee itu selama 30 menit ke depan ya Mang ya. Siap Pak Made. Sepakati 30 menit ya. 30 menit. Sepakat soalnya ya. Oke. Sepakat. Oke Pak. Jadi dalam 30 menit ke depan Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan penguatan, ini namanya powerful question. Itu berkaitan dengan goal Mang di tahun 2022 ini apa gitu ya. Jadi sekali lagi karena ini coaching sebenarnya sifatnya rahasia. Sebenarnya sifatnya rahasia gitu ya kali ini. Karena ini antara coach sama coaching gitu ya. Tapi ini untuk kepentingan publisitas kita di sekolah, karena ini merupakan tahap awal supaya kita bisa belajar bersama. Nah, dari semua coach dan coaching kita selama ini, kita akan bisa feedback bersama-sama gitu. Dan juga ini kan goalnya berkaitan dengan lembaga, jadi nggak ada rahasia di dalamnya yang bersifat pribadi sekali. Jadi Bapak izin direkam itu ya. Kan bisa menginspirasi lah di kedepannya. Nah kemudian setelah Mang tahu bahwa coaching itu seperti itu, bisa dipahami ya bahwa coaching itu seperti itu? Paham Pak. Oke. Dan kemudian kita sudah sepakat 30 menit. Nah dengan model idenya ini Mang, di mana E-nya itu ada involve, itu ingin supaya apa? Ada kepercayaan di antara kita, rasa percaya diri, rasa ini ya, untuk membangun semangat kita mencapai goal secara bersama-sama di SMK Negeri 1 Sawan. Nah kemudian yang kedua adalah tahapan desire. Jadi di desire itu adalah tahapan di mana nanti Bapak akan menanyakan berkaitan goal yang Mang ingin capai di tahun 2022 ini, termasuk juga timeline-nya. Nah nanti pada saat di di explore-nya itu, nah ini juga akan ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa Mang berikan jawaban, dan nanti jawaban itulah yang akan mengarahkan Mang secara pribadi tanpa ada tendensi dari Bapak untuk mempengaruhi, untuk memberikan solusi, untuk memberikan jawaban. Jadi murni dari Mang sendiri akan menemukan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak sampaikan untuk menuntun bahwa goal itu bisa tercapai. Harapan kita seperti itu ya Mang. Jadi ini itu di explore ya. Nah kemudian nanti di tahapan action. Di tahapan action itu Bapak juga akan menanyakan, jadi tindakan-tindakan apa yang akan Mang lakukan, kemudian bagaimana kamu melakukannya, perlu kolaborasi dengan siapa, itu ya.
Oke. Siap Pak Made. Oke, bisa dipahami ya? Paham Pak Made? Paham. Oke. Nah, berarti pada saat nanti kalau kegiatan kita sudah bisa dipahami, kita akan melakukan kegiatan sesi 2. Ini sesi 1 ya, dari 3 sesi yang kita agendakan. Jadi di sesi 1 ini adalah masih plan bagaimana mencapai goal itu dengan actionnya. Nah, itu masih tahapan plan ya. Nanti di sesi 2 kita akan feedback lagi selama lebih kurang 30 menit juga. Kita akan melakukan coaching yang kedua berkaitan dengan sampai mana sih nanti action-action yang sudah mencapai gitu ya. Baru nanti di sesi 3 ya. Oke, kita bisa mulai sesi 1 ini Mang. Iya Made. Ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Komang Budi, luar biasa. Jadi pada sore hari ini mestinya udah pulang ya Maya. Iya. Ya pulang. Masih belum Made. Belum ya. Masih siap menyisakan waktu 30 menit untuk kita berbagi cerita pada hari ini. Nah, di Wheel of Life sudah Mang petakan Mang dari sasaran kinerja. Sudah Made. Sudah. Oke, mana saja yang Mang petakan itu? Target Mang di tahun 2022 tuh. Oke, baik, terima kasih Made. Yang sampaikan terkait The Wheel of Life itu, untuk yang pertama adalah tentunya melengkapi administrasi pembelajaran, kemudian juga terkait dengan melengkapi administrasi atau dokumen di kurikulum, kemudian mengikuti diklat fungsional yang 32 jam ke atas, kemudian publikasi ilmiah PTK, kemudian juga membuat alat pembelajaran yaitu dalam bentuk video pembelajaran, kemudian menjadi anggota PGRI dan NGMP, dan terakhirlah berkaitan dengan kepanitiaan di evaluasi pembelajaran, entah di ujian sekolah, ulangan penilaian akhir semester atau dan sebagainya seperti itu Pak Ade. Itu 8 goal yang dicapai. Nah, karena dari 8 goal itu Mang bisa dituangkan dalam coaching plan ya. Target goal mana yang akan kita diskusikan, kita fokus pada diskusi yang hanya 30 menit ini yang mana? Itu kan dituangkan di dalam. Iya, Mari. Untuk goalnya yang saya fokuskan di sini adalah itu membuat alat pembelajaran, yaitu media, yaitu adalah video Pak Mari, video pembelajaran. Itu. Karena ini kita kan IPAS materi yang baru, jadi masih sedikit lah terkait pembuatan media pembelajarannya seperti itu, video-videonya. Berarti media pembelajaran yang terkait dengan IPAS itu proyek IPAS ya, Mas? Iya, proyek IPAS. Indikator keberhasilannya apa, Mas, nanti? Nantinya kedepannya diusahakan itu saya membuat dua video pembelajaran Pak, selama 1 tahun ini. Berapa video? 2. Oh, berarti itu minimal, indikatornya ada 2 video udah jadi gitu ya di tahun ini ya? Minimal, Pak. Ada area pengembangan nggak nanti rencananya? Tentunya di terkait dengan pertama adalah tentang dampak perkembangan teknologi, khususnya di sana dulu. Tapi tergantung memang karena proyek IPAS kita yang mengatur seperti apa sih tekniknya. Jadi tergantung proyek apa yang akan dirancang, itulah yang nanti akan dibuatkan videonya, entah rancangan proyek ataupun terkait dengan materi-materi yang memang sesuai dengan hal itu, Pak. Oke, berarti ini merdeka betul memilih materi dan proyeknya itu ya? Iya, merdeka betul. Merdeka, Pak. Oke, kenapa Mang itu menjadi sebuah goal dari 8 goal yang tadi Mang sinikan di The Wheel of Life itu? Kenapa yang harus yang ini yang satu ini Mang harus targetkan di 2022 untuk kita coaching di sesi 30 menit ini? Karena yang kenapa itu dipilih, karena dalam pembelajaran kita kan berkaitan dengan pembimbingan, kita tidak lagi menyampaikan materi, tapi dengan membuat sebuah video mereka bisa menontonnya, itu alangkah lebih baik lagi dan lebih praktis. Selain itu kan anak kan kemampuan kecerdasannya dengan yang nomor 2 yang paling atas itu kan melihat dan mendengar langsung itu.
Seperti itu. Dan terakhir kan pasti melakukannya. Yang keduanya itu. Berarti itu menjadi goalnya karena alasan seperti itu, atau memang ada hal yang kira-kira membuat bahwa goal itu sangat penting buat Mang untuk dicapai? Nantinya saya akan kalau bisa sih Made, nanti saya akan taruh di channel YouTube saya sendiri. Kemudian besar harapan sih kalau memang bisa dimonetisasi ya alangkah baiknya. Cuma kembali kepada yang tadi itu kan dampak pengiring Made. Yang pertama adalah lebih praktis, anak-anak itu kita berikan linknya bisa nonton, jadi seperti itu. Itu sebenarnya paling ini. Berarti ada goal penting yang akan dikembangkan dalam nanti membuat konten YouTube itu menjadi bagian konten YouTube itu ya, Mang? Iya, saya akan taruh di konten YouTube. Oke, yang menarik itu, Pak. Nah, ini apa yang menjadi indikator, Mang? Indikator keberhasilan nanti bahwa goal Mang itu kecapai? Ya pastinya ada video tersebut, Pak Ade. Nanti sih perkiraan di bulan Mei lah 1, kemudian nanti juga di bulan Oktober kemungkinan. Berarti saran targetnya udah di bulan apa tadi? Targetnya itu target capaiannya? Mei dan Oktober. Mei sama Oktober itu videonya udah jadi itu ya? Ya. Oke. Ini luar biasa. Jadi tepuk salut dah. Berarti bulan Mei dua video ini bisa tergarap dan muncul di dalam channel gitu ya. Ya. Harapan kebermanfaatan dalam pembuatan video ini untuk menjadikan sebuah channel, harapannya apa, Mang? Bermanfaatannya? Ya, kebermanfaatannya bagi kita semua sih, Mari. Satu buat saya sendiri, jadi lebih mudah untuk dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua untuk anak-anak juga. Jadi bisa melihat atau memvisualisasikan lah apa yang saya sampaikan tuh bisa mereka pahami. Daripada saya membuat bahan ajar atau misalkan seperti buku atau diktat, kecenderungan kan membaca itu lebih di bawah lah dibandingkan dengan melihat atau melakukan sesuatu. Kemudian juga kebermanfaatan juga mungkin kalau memang guru-guru yang lain juga bisa menggunakan ya alangkah baiknya lagi seperti itu. Oke, berarti ini udah kebayang nih bahwa goalnya adalah membuat video, udah kebayang. Iya, Made. Udah kebayang ya, langkah-langkahnya itu udah kebayang ya, mau ngapain? Langkah-langkahnya sudah, Made. Gimana? Yang pertama mungkin saya mencari ide-ide dulu, Made. Pertama mungkin melihat juga channel-channel YouTube yang memang memakai aplikasi yang sederhana lah kayak Animaker juga. Kemudian kalau saya rencananya memakai gini, memakai HP aja, Pak Ade, KineMaster seperti itu. Kemudian HP gitu, KineMaster di HP gitu. Iya, KineMaster. Kenapa milih itu, Mas? Kenapa milih itu? Lebih praktis dia, Pak. Lebih ringan. Kemudian ketika render itu lebih cepat. Kalau saya pakai yang biasa, yang bawaan di laptop itu ada yang di Microsoft itu agak berat. Jadi kalau pakai HP lebih lumayan sih, Pak. Dan memang saya pakai yang gininya, yang cracknya nggak ada watermarknya deh. Ya, oke. Berarti langkah pertama tuh milih konten, kemudian selanjutnya juga milih aplikasi yang ringan itu ya. Iya. Itu bisa dicapai. Oke, luar biasa, Mang. Jadi Pak bisa memahami betul Bang sudah punya track target yang jelas untuk mencapai apa yang ingin disampaikan. Nah, kemudian langkah apa yang sudah Mang lakukan dan akan Mang lakukan sehingga betul-betul optimal tuh apa yang menjadi target goal Mang di tahun 2022 ini. Sebenarnya kalau Tiang membuat medianya nanti rencananya sih dengan memakai penokohan, Pak. Jadi ada tokoh-tokoh nanti di sananya, tapi dalam hal ini saya gambarkan dalam bentuk gambar. Kemudian saya print penokohannya itu dalam bentuk istilahnya kayak wayang, Pak. Nanti saya rekam wayangnya itu dipakai green screen, Pak. Kemudian nanti saya ambil di sana terus taruh, nanti tergantung latarnya, jadi seperti itu.
baru masih sudah menggambar sih. Di digitalnya sudah selesai. Tinggal di print aja. Kayaknya sudah bisa dah kemana. Bagaimana Mang? Bagaimana langkah-langkah Mang untuk membuat gambaran itu yang tadi gimana? Pertama kalau kan membuat penokohannya kayak tokoh wayang lah Made. Apa namanya itu sudah dibuat. Pertama gambar aja di kertas dulu, kemudian difoto, dijadikan JPEG, kemudian kan jadi gambar digital. Kemudian setelah itu baru diwarnai dengan Photoshop. Setelah itu udah selesai, tinggal di print, digunting, tempel di karton, isi setelah kayak wayang pakai katik-katiknya itu Made. Jadi agak unik lah nanti. Berarti ada seninya masuk berarti ya? Ya kira-kira seperti itu. Ada nggak kolaborasi yang melakukan? Kolaborasi mungkin saya akan minta masukan juga kepada Bu Lisma karena sama-sama di Proyek IPAS Made. Kira-kira apa sih nanti proyek akan di semester di tahun pelajaran baru? Untuk narasinya gimana Mas? Untuk narasi ceritanya. Kalau untuk narasi cerita di videonya itu, kalau tadi kan udah langkah-langkahnya udah akan bikin apanya? Untuk narasi saya. Untuk narasinya gimana? Untuk narasi ya kalau bisa mungkin minta pertimbangan lah ke guru bahasa Indonesianya, entah Pak Sumantara, Bu Putri atau Bu Amel. Jadi seperti itu. Cuma saya membuat kontennya biar nggak lebih menarik aja, Made. Tidak monoton lah seperti itu. Ada hal yang spesifik yang mengharapkan dari video itu ya? Pertama kadang-kadang biar nggak terlalu bosan nonton ya, ini pembelajaran kan agak bosan lah, tapi dengan menampilkan sesuatu yang unik, siapa tahu itu Made akan lebih maulah menonton video tersebut. Nah, jika ini sudah terjadi Mang, harapan Mang bahwa perasaan Mang itu kayak gimana? Kalau misalkan bahwa goal ini kecapai dengan teknik yang Mang sampaikan itu? Sangat luar biasa Pak Made. Dengan perbandingan SMA dengan di SMK, guru-gurunya kan beda. Kalau di SMK kan lumayan lah, programnya banyak, tapi ya tergantung minutes waktu aja. Seperti itu. Kalau itu sudah tercapai ya luar biasa. Iya. Nah tadi cuma sudah nyampaikan untuk itu perlu support teman gitu ya tadi ya kan? Ya support teman ya seperti itulah. Dalam hal apa itu supportnya yang diharapkan? Nah, pertama terkait dengan gininya Pak Made, set apa namanya itulah narasinya seperti itulah, cerita-ceritanya kayak apa sih nantinya. Kira-kira udah ada nggak tim yang akan bisa berkolaborasi? Sebenarnya ini belum Pak, masih membuat gininya aja dulu, penokohannya saja dan alur ceritanya lah secara garis besarnya. Kemudian anggaplah sekarang Bapak memetakan ya apa yang Mas sampaikan tadi bahwa yang menjadi goalnya adalah pembuatan video, 2 video dan waktunya sudah jelas, bulannya akan kecapai, kemudian langkah-langkah tadi sudah menyampaikan. Anggaplah dari standar 1 sampai 100 yang Pak sampaikan bahwa keyakinan Mang bahwa goal itu kecapai berapa persen? 100 Pak Made. 100% Pak. 100%. Oke, luar biasa. Itu kenapa berani menargetkan kok 100 kecapai Mang? Karena ide cerita sudah ada, penokohan sudah ada, kemudian teknik menggunakan aplikasi itu sudah ya bisa lah digunakan. Saya kira nggak ada masalah. Oke. Luar biasa, berarti sudah goalnya mau capai 100% gitu ya. Oke, Mang. Jadi pada sesi ini dari awal sampai terakhir pembelajaran apa yang mendapatkan dari kegiatan supervisi ini, Mang? Sangat berarti sekali, Made. Jadi kalau tidak ada supervisi ini, pertama tidak ada goal. Kemudian kalau tidak ada supervisi kedua, mungkin ya udah diabaikan saja seperti itu. Tetapi karena ada supervisi di bulan Juni, kemudian di Desember, nanti akhirnya ada motivasi juga dari saya untuk mencapai goal 100% itu. Ya, harus itu seperti itu. Harus ya, karena udah 100% plan ya.
Jadi pada sesi ini kan sesi plan ya, sesi plan target yang dicapai. Ya itu dah. Di sesi kedua kita ingin feedbacknya kayak gimana, kendalanya ada di apa. Di sesi ketiga, nah baru kita akan begini, evaluasi apa yang kita lakukan dengan sistem supervisi, metode coaching dan idea model ini. Oke, Mang, perasaan Mang sebelum coaching dan dengan sesudah coaching gimana? Ada perbedaan perasaan nggak sebelum sudah coaching? Kalau sebelum sih nggak biasa aja Om Ade. Tapi kalau setelah ini ada motivasi lah, saya harus menyelesaikan goal ini. Itu aja, jadi lebih semangat lagi seperti itu. Oke, harus selesai seperti itu. Apa yang berubah dengan cara pandang Mang berkaitan dengan supervisi kita yang dulu dan supervisi kita yang di tahun ini? Apa yang berubah menurut cara pandang Mang? Kalau yang sekarang ini jauh lebih bagus Pak Ade, karena dia lebih fokus kepada apa yang kita bisa inginkan, goalnya yang akan ingin dicapai, dibandingkan kalau yang dulu kan umum lah, hampir sama lah setiap ini. Tapi kalau yang ini memang harus ada yang dihasilkan seperti itu, dan itu harus dicapai. Oke, baik, terima kasih Mang. Sebelum sesi kita akhiri ya, di ini sudah beberapa menit ya. Apa simpulan Mang berkaitan dengan kegiatan supervisi kita pada sesi awal ini? Yang mungkin dapat saya simpulkan bahwa untuk supervisi dengan format ID ini sangat bagus sekali. Yang pertama, saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mencapai, saya tahu apa itu yang ingin saya capai, kemudian apa langkah-langkahnya, dan dengan siapa mungkin saya bisa ajak kolaborasi seperti itu. Kira-kira. Oke, terima kasih Pak Mang. Jadi sesi satu kita sudah sampai di situ. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusi lagi, silakan hubungi Bapak atau coach-coach yang kita sudah latihkan bersama-sama. Jadi semoga apa yang kita lakukan di tahun 2022 ini memberikan kebermanfaatan buat kita pribadi, lembaga, dan juga utamanya adalah anak-anak kita. Ya Pak Mang? Ya, siap Pak Made. Benar. Oke, siap. Bapak akhiri ya dengan Parama Santi aja ya. Oke. Iya Made. Santi Om. Santi. Terima kasih Pak Mang. Salam buat keluarga semua, biar sehat ya. Ya, terima kasih Pak Made. Ya, oke. Semangat.